Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said bersama Polres Penajam Pasir Utara. Hari ini kita kedatangan orang-orang spesial. Kalau di sebelah kiri saya nggak perlu ditanya lagi siapa. Itu bos geng kita, itu tuan rumah Pak Ngakan, Kasat bin Mas. Kalau kemarin banyak kita ngobrolin. Ada beberapa isu yang kemarin kita ngobrolin. Beliau ini ketiga kalinya duduk di sini di kursi panas, tapi buat beliau ini bukan kursi panas, kursi empuk. Kursi empuk. Nah, hari ini beliau kembali lagi duduk sebagai orang tua bapaknya Babin ya. Bapaknya Babin se-Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pak Ngakan. Nanti Pak Ngakan perkenalkan diri masing-masing, dan saya berharap teman-teman yang hari ini hadir termasuk Pak Kepala Desa, dan ini adalah satu-satunya Kepala Desa yang pertama kali duduk di meja ini, Pak. Nah, selamat datang di Polres Penajam Pasir Utara di channel Sampul Said. Nah, terima kasih sudah datang dan mau nerima undangan kita untuk kemudian diskusi bareng tentang perkembangan daerah kita, terkhususnya bicara tentang desa Bapak dalam rangka menyambut ibu kota negara. Oke, nggak usah panjang lebar karena kalau saya ngoceh terus nanti durasi. Oke, di depan saya ada Bang Suhe. Oke, perkenalkan diri dulu, Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suendro Saputra, pangkat saya Bribka. Saya Babin Keptibmas Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu. Nah, ini Pak Babin, nanti saya mau dengar cerita-cerita tentang Pak Babin. Oke. Di tengah saya, pas di hadapan saya ada Bang Dian. Nah, ini Bang Dian, ini pengantin baru nih. Ini biar istrinya ngeliat kan. Oke, boleh perkenalkan diri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan diri, nama saya Dian Permana Putra. Pangkat Bribtu, saya sebagai Babin Kamtibmas Desa Bangun Mulyo, Kecamatan Waru. Oke. Nah, ini dia kepala desa paling nyentrik ya. Ya, spesial buat Pak Udang. Terima kasih Pak Udang udah datang, dan silakan memperkenalkan diri, Pak. Ini tadi sebelumnya aku agak grogi sih rasanya. Iya. Nah, saya begitu datang langsung dibilangin kepala desa paling nyentrik. Iya. Kan kayaknya keliru kayaknya. Oh, keliru, Pak. Kayaknya kepala desa paling tua kayaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dulu mungkin sebelum memperkenalkan diri, saya tetap menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Polres untuk mengundang kami di sini. Ini juga merupakan pengalaman pertama kami, dan mudah-mudahan teman-teman yang lain kita bisa mempromosikan UMKM kita, karena mungkin di PPU 30 desa ini semua punya UMKM. Mantap. Termasuk saya juga punya UMKM, insya Allah melalui jalur ini Sampul Said ya. Iya, siap. Nah, mudah-mudahan kami nanti khusus untuk UMKM Gunung Mulia bisa kami bawa ke sini sama seperti inilah gitu. Siap. Nih, menarik ini, Pak. Udah ngelobi duluan ini kayaknya. Iya, ngelobi duluan. Mau lobinya ke Polres ya. Mumpung satu kali. Insya Allah kita bagian dari Polres, sama-sama bagaimana hari ini semangat atau nawacitanya, semangatnya itu bagaimana kita kembangkan UMKM kita. Betul. Karena hal yang paling menarik, kenapa kita ngobrolin UMKM? Ya karena daerah kita mau aman kalau seandainya masyarakatnya sejahtera. Nggak akan ada kemungkinan meminimalisir kondisi kriminal di bawah ketika memang semua sudah punya penghasilan dan kondisi ekonomi stabil. Kira-kira begitu Pak Ngakan. Iya, Pak Ngakan. Perkenalannya belum. Oke, lanjut Pak. Kalau Pak Ngakan mau ada apa artinya? Sambil kan, artinya saya tetap mengangkat untuk UMKM. Artinya UMKM di desa ini bukan hanya tugasnya kami di kepala desa, termasuk juga tugasnya Pak Babin. Karena apapun yang terjadi di desa itu pasti Pak Babin harus tahu. Nah, itu salah satu tugas ringannya Pak Babin kita. Ada apa-apa, Pak, terus Pak Babin tetap dihubungi. Jadi baik, saya perkenalkan diri. Nama saya Pak Odang. Saya dari Kepala Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu. Ini jauh nih, dan kita harap mudah-mudahan Sepaku bisa hadir juga ya nanti ya. Ini Pak Dian, Pak Kepala Desanya. Ya, ini senggol dikit Pak Kepala Desa, mudahan punya waktu untuk kesini. Bisa ngobrol bareng. Ini dia bos kita. Saya panggil Bapak biasanya. Atau panggil kakak aja. Kalau di pramuka panggil kakak. Biar lebih mudah. Kak Ngakan.
Ya, terima kasih Mas Said. Saya perkenalkan diri, nama saya Ngakan Gede Puja. Di Polres saya sebagai Kasat Bimas. Terima kasih Pak. Oke, beliau agak sedikit hemat sedikit di ngobrolnya hari ini, karena agak kurang enak badan kali atau agak gatal-gatal. Memang musim hujan Pak. Jadi mungkin gitu menyesuaikan sama cuaca. Iya. Dingin-dingin. Pak, tapi musim hujan itu nikmatnya itu memang beda kalau pengantin baru Pak. Gas terus. Ya, mohon maaf karena saya dapat kisi-kisi duluan jadi saya agak gasnya di situ ya. Bocor duluan jadi. Kalah ilmu kita ini. Oke, terima kasih Bang Akan udah nyampein, dan ini kesekian kalinya beliau juga duduk di sini, dan semoga Pak Akan akan terus hadir duduk di sini karena kita akan gilir mendampingi Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas akan terus kita gilir. Pak akan jadi artisnya Sampul Said Pak. Karena besok lusa karena per minggu rencana kita akan bareng juga dengan Babin. Itu sebagai pembuka kita masuk di season pertama, itu kita bicarain tentang bagaimana perjuangan teman-teman, karena Pak Kades sudah bicarain tentang duluan tadi tuh, bicara bagaimana setiap kegiatan semua teman-teman Babin itu andil di tengah-tengah masyarakat, dari urusan masalah keamanan, masalah hutang piutang sampai orang mau cerai nikah, bahkan sampai selamatan sampai meninggal. Babin selalu ada. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan bahwa hari ini teman-teman Polri masih di hati masyarakat. Jadi opini-opini di luar bicarain tentang masalah Polri, yaitu urusan-urusan elit lah. Hari biasa, ini bagaimana? Dinamika. Dan kita cukup berbangga Pak. Kami berbangga. Saya pribadi ini tanpa membawa tendensi lain. Saya pribadi bahwa hari ini Polri tetap di hati, karena setiap masalah sampai di tingkat paling bawah, baik itu kelurahan dan desa, Polri tetap ada lewat pintu-pintu Babin Kamtibmas. Dan hari ini ya sebagai muara, ujung tombak malah Pak. Ujung tombak dan muara. Garda terdepan. Garda terdepan. Dan kita patut berbangga, ada beberapa babin-babin kita. Kemarin itu ada babin kita juga yang sibuk ngurusin tentang tanaman hidroponik, dan itu cukup viral dan itu menginspirasi banyak masyarakat. Banyak juga tentang perjalanan beliau, tentang proses beliau bagaimana bertugas ini. Bang Suhe duluan nih. Iya, siap. Jadi Pak, kalau bisa sebelum Pak mungkin saya pernah pengalaman yang sangat Oke. Pak Kades dulu. Oke. Mungkin sampai tua lah, mungkin terkait dengan Pak Babin. Artinya saya tidak memuji Babin saya, enggak. Iya. Mungkin waktu itu mungkin Pak Ngakan kalau nggak salah Pak ya. Sempat berhubungan dengan Pak Ngakan. Waktu kita lomba pos Covid. Pas mungkin Pak Kasat Pak Ngakan kalau nggak salah Pak. Nah begitu kita ngomong-ngomong di pos Pak, kan kita bikin video waktu itu. Pak Endro ada di luar, kebetulan ada anak SD yang digonceng di belakang itu Pak. Ya, teriak dia. Pak Endro. Itu luar biasa Pak. Itu yang sering saya bilang sama dia ya. Bukan luar biasa, kan saya menilai nih. Babin saya gitu ya kan. Diteriakan oleh anak kecil seumuran itu, paling SD belum mungkin Pak ya? Kelas 1 Pak. Kelas 1 Pak ya? Nah, kelas 1. Luar biasa Kak Bundro, saya bilang, karena anak kecil begitu kenal. Jadi saya yakin, apalagi kalangan ibu-ibu kan. Jadi luar biasa, saya suka. Yang penting janda-janda di desa aman ya. Ada daftarnya. Oh, ada daftarnya. Di belakang. Ada ampun. Dari list. Ada listnya. Jangan karena saya duda makanya terus kemudian ditaruh. Jadi rupanya Pak Kades ini ingat ya. Pak Kades itu menarik Pak. Jadi menarik Pak. Jadi kita menepis bahwa saya pribadi itu saya ulang lagi Pak ya, karena cara saya mendidik anak dulu waktu belum aktivitas full di Polres, saya selalu menyampaikan cepat tidur, itu ada polisi. Nah itu ada kesalahan. Hari ini itu bisa menjawab, Babin bisa menjawab bahwa hati anak-anak pun bisa ditarik Pak ya. Dan ini menarik informasi Pak Odang terkait tentang anak-anak pun ikut meneriakkan. Proses itu kan tidak segampang yang dilihat ya. Orang kan cuman tahu oh begitu, tapi
bukan kita bicarain tentang kasusnya terkait tentang kasus anak itu meneriakin, tapi itu membuktikan kedekatan emosional yang dibentuk di tengah masyarakat. Nah, nih Bang, bagi pengalaman dulu Bang, terlepas dari bicara tentang Pak Odang tadi. Pengalaman apa yang paling menarik di fase Abang bertugas? Kalau menarik itu dari awal sudah menarik luar biasa. Apa Bang? Sampai saat ini alhamdulillah saya baru 8 tahun jadi Babin. Lama Bang, 8 tahun. Baru 8 tahun. Karena ada yang lebih lama lagi. Ada lebih lama. Ada yang Tapi lebih lama lagi. Iya, ada yang lebih lama ya. Iya. Tapi asik kan Bang? Asik, luar biasa. Jadi Babin itu enak. Selalu happy gitu. Yang kalau untuk yang sedihnya saya pikir nggak ada. Karena apa? Satu, kita berinteraksi dengan masyarakat, kita lebih dekat dengan masyarakat, kita bisa bantu masyarakat, itu yang pencapaian luar biasa saat kita bisa bantu menyelesaikan masalah di masyarakat. Ada kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri. Dan itu nggak bisa dinilai dengan uang Bang ya? Betul, tidak bisa dinilai dengan uang. Bisa berkumpul terus kemudian bareng dengan masyarakat, walaupun kadang mengeluarkan uang sendiri untuk beli gorengan. Betul. Itu pertama. Tapi kalau sudah kenal alhamdulillah. Abang yang dibawakan. Romantis. Romantis ya. Makan gratis. Oh iya. Jadi pertama saya menjabat sebagai Babin itu 2014. Itu kebetulan kalau nggak salah bertepatan dengan pemilu kalau nggak salah presiden. Jadi saya kumpul dengan warga, dengan Pak Linmas. Kebetulan saya informasi saya ini blasteran. Blasteran? Iya, Bapak Bugis Mama Pasir. Campuran Bang ya, betul. Blasteran gitu. Beneran. Nah, jadi saya ditempatkan di warga yang mayoritas orang Jawa dan Sunda. Pertama ngumpul, ngomong dengan orang-orang tua, saya kayak ikan bandeng. Gimana bisa jadi kayak gitu? Melongo aja ngeliatin begini, saya nggak ngerti bahasanya. Oh iya, bahasanya nubruk semua ya? Lah, iya, jadi alhamdulillah setelah berjalan waktu sedikit banyak sudah ngerti. Tapi yang untuk yang kasar, kalau yang halus masih belum bisa. Jadi bisa bahasa Jawa sekarang Bang? Siti iso. Oh iya, Siti iso. Nah, salah satu pendekatan saya biar saya bisa lebih akrab dengan masyarakat, bisa dikenal dengan masyarakat, itu lewat media. Kalau ada syukuran atau hajatan kayak nikahan gitu kan, saya di situ saya nyanyi sambil memberikan himbauan Kamtibmas. Jadi itu mungkin yang lebih mudah untuk dikenal oleh masyarakat di desa. Promosi diri dulu awal ya, untuk perkenalan seperti awal. Itu. Bukan masalah sih, saya bilang kalau pakai emas itu kurang gimana? Kurang akrab ya. Iya, kurang akrab. Dari proses Bang Suhe sendiri, pengalaman paling menarik Bang yang pernah Bang alami selama bertugas deh. Saya pikir menarik semua ya, tapi hal yang paling bisa Bang ceritakan di sini. Yang menarik banyak, cuman yang menurut saya sih 2 boleh ya? Boleh lah, 3 juga boleh Bang. Oke. Yang pertama, saya menjabat Babin 2015 saya nikah ya Pak. 2015 nikah? Betul, nikah kan karena sudah akrab sama masyarakat. Akhirnya kita cerita. Nikahnya sama orang sana enggak kan? Depan rumah. Oh iya. Oke. Sudah itu kita ngumpul lah cangkruan biasa di desa, ngumpul sama orang-orang tua. Akhirnya cerita, bapak ini nanya, iya. Pak, sampean sudah nikah belum? Saya nggak jawab, belum jawab gitu kan. Kenapa Pak De? Kalau belum nikah itu biasa. Hadiah Babin itu. Hadiah Babin ya. Itu spesialnya Babin itu. Ada ponakan saya itu baru lulus kuliah gitu, langsung saya kasih tahu, sepurane Pak De, saya baru nikah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya punya anak, masih juga seperti ditawarin. Iya. Tertarik Bang? Yang ketiga ini tadi kembali ke cara saya untuk mendekati masyarakatnya nih. Jadi ada di suatu nikahan kan sedang itu Banyuwangian. Apa itu? Lagu Banyuwangi. Oh, lagu. Kayak yang sekarang itu apa? Ya ojo dibanding-bandingke gitu kan, seperti itu. Jadi mesti ngapal juga Bang ya. Harus up to date. Iya. Jadi Babin itu harus up to date juga. Harus. Jadi saat itu saya nyanyi, karena kebetulan keluarganya mempelai ini dari desa sebelah, jadi nggak kenal akrab, dia nggak ngerti suku saya apa, nggak kenal akrab. Waktu itu saya nyanyi, kebetulan lagu Banyuwangian, begitu saya turun, didatangin lah, duduk di samping, diajak ngobrol. Ngobrolnya pakai bahasa Jawa. Kalau Jawa kasar oke, biasa Jawa, gitu kan, pakai Jawa halus. Nggak ngerti apa mau dia ngomongin.
15 menit, kurang lebih 15 sampai 30 menit. Saya iya. Pak Deka ketawa, ya saya ketawa gitu kan. Pak Deka senyum, saya senyum. Akhirnya mungkin karena merasa padahal siapa tahu pas lagi ngetawain sampean. Mungkin dia merasa gitu kan, ini kok Bapak ini dari tadi nggak ada ngomong gitu kan. Akhirnya inisiatif dia nanya, Pak, bisa bahasa Jawa? Udah gitu. Astagfirullah. Bapak ini orang apa sebenarnya? Saya orang Bugis, Pak. Dia kaget. Karena namanya Suhendro. Namanya Suhendro gitu kan. Lo bukan orang Jawa? Bukan, Pak. Lo tadi kok nyanyi lagu Jawa? Iya, saya suka, Pak, gitu. Terus dia bilang, lo tadi yang saya omongin sampai ngerti, Pak? Enggak. Lo kok sampai ketawa, Pak? Lah, Pak dia ketawa, saya ikut ketawa. Pak dia senyum, saya ikut senyum aja. Udah. Menarik. Ya, pengalaman lucu yang seperti itu. Beragam banget ya kejadian di tengah masyarakat kita. Oke, kita ke Bang Dian ini. Bang Dian, sebelum kita ngobrolin ke UMKM nanti, Bang, kita akan ngelimpir sedikit ke UMKM nanti. Bang Dian, berapa lama sudah bertugas jadi Babin, Bang? Saya menjadi Babin Kamtipmas sudah Desember ini sudah pas 3 tahun. Nah, 3 tahun ya? 3 tahun. Berarti bertugas begitu jadi, berarti belum punya istri kan? Belum punya istri. Ditawarin nikah juga, ditawarin gadis desa, ditawarin gadis desa juga nggak? Mungkin kalau yang kayak gitu mungkin belum ya? Belum. Oh, jangan, sudah ada Bayangkari di rumah masalahnya. Dan kebetulan juga saya dapat istri satu desa, cuma beda RT ya. Wah. Kok satu desa? Jangan. Satu orang aja. Satu wilayah. Bang Dian sendiri. Ini Bang, kan ada hal yang menarik di polisi itu ya. Dia tidak dilihat sebagai seberapa muda umurnya dia. Begitu kita hadir di tengah masyarakat dengan mencantumkan dengan status Babin, itu akan dia semudah apapun. Umur berapa pada waktu itu? Perkisaran berapa? Kurang lebih 21 tahun. Sudah dipanggil Bapak. Sudah jadi Pak Babin. Jadi Pak Babin. Biar yang nenek-nenek pun panggil Bapak. Pak Babin. Kecuali yang sudah kenal mungkin manggilnya Mas. Mas ya. Tapi aslinya saya asli Waru juga. Orang asli Bangun Mall juga. Wah, kembali ke ini dia mengabdi diri ya, membangun wilayah. Wilayah sendiri betul. Ya, ini menarik pengantin baru dan hari ini ditugaskan di sana. Bang, ini saya fokus di keduanya. Saya coba untuk tarik Abang agak sedikit menutup diri tadi, Bang. Kalau saya nangkapnya gitu. Apa menutup diri dalam arti agak sedikit pura-pura bahagia jadi Babin. Ya, serius. Kenapa saya bilang itu pura-pura bahagia? Karena saya tahu apa yang Abang rasain sebagai bapak. Karena polisi itu juga manusia. Karena punya anak, punya istri. Dengan kondisi Babin yang pengantin baru dan punya anak, istri juga harus dikasih perhatian lebih, masyarakat juga harus lebih diberi perhatian lebih. Ada tidak di 1 bulan ini ke Bang Dian dulu sebelum ke Bang Sue, baru kita ngobrol ke Pak Kades. Bang, ada nggak protes sudah Bang dari istri? Ini perhatiannya lebih cinta ke masyarakatnya daripada istrinya. Saya loh istri baru, baru nikah. Mungkin kalau protes itu sudah dari zaman pacaran. Oh, sudah protes ya? Karena waktu ceritanya ngapel lah. Baru sampai rumah ada telepon dari warga, ada permasalahan warga. Mau tidak mau, sudah tidak suka ya harus hadir. Ikut hadir. Dan itu dari situ sudah protes dari awal kan. Itu protes dari awal ya. Baru ya kita jelaskan baik-baik. Tugas Babin itu memang seperti ini. Nanti kalau sudah nikah harus dibiasakan kayak gini. Saya bilang seperti itu. Dan ada cerita juga ini. H-3 sebelum saya nikah itu kan harusnya orang sudah dipingit yang tidak boleh kemana-mana. Iya betul. Di wilayah saya itu ada kebakaran. Jadi mau tidak mau tetap harus hadir. Turun lagi. Harusnya dipingit, harusnya di rumah. Betul. Kan bilang orang tua itu bau apa? Bau pandan, bau harum bilang gue ya. Bahasanya gitu ya, Pak. Udah, Bang Sue, anak-anak pernah protes nggak? Sering. Kan udah bahagia juga kan. Ada sisi tertentu memang tidak bahagia, Bang ya. Saya sering protes. Siapa yang paling sering protes, Bang? Yang nomor 2. Kalau nomor 3 kan masih kecil baru 4. Iya. Yang nomor 2. Kalau yang pertama sudah SD, alhamdulillah jadi sudah ngerti kerjaan bapaknya. Dan itu
yang sering dihadapin ya, protes kenapa pulang kerja lagi, pulang sebentar kerja lagi kayak gitu kan, yang sering dia dihadapin. Teman-teman dari Sampul Sayit, saya jujur ya bahwa hari ini teman-teman Babin juga manusia, teman-teman Polri juga manusia. Hari ini senyum, mereka dipaksa untuk tersenyum terus meskipun dengan 1000 masalah yang mereka hadapi, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat tanpa mengenal waktu. Bahkan yang baru nikah pun untuk siap bisa mengorbankan waktu. Artinya proses ini terus dinikmatin dan insya Allah balasan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Amin. Terima kasih banyak sudah mengabdikan diri sejauh ini. Pak Odang, ini deh Pak Odang ini. Pak Kepala Desa yang paling tahu bagaimana kondisi Babin di desa. Ini kan butuh sinergi. Pak Odang ini bupati dan Bang Suhe ini adalah Kapolres di desa ya, begitu ya. Jadi representatif masing-masing pemerintahan atau sistem. Pak Odang sendiri bohong nggak sih tuh Bang Suhe? Bohong nggak Bang Suhe? Kan kita konkret ya. Saya kadang agak sedih suka nanya-nanya yang nembak-nembak ya. Pak Odang, bagaimana kondisi teman-teman? Saya Babin sendiri di sana. Kalau kami di desa artinya apa sih? Namanya Pak Babin ini betul-betul sama dengan kita sudah jadi satu. Jadi satu. Nah, cuma memang kadang-kadang ada sedikit apa sih namanya kalau di desa. Kadang-kadang kita di desa kan Pak pagi-pagi datang dibikinkan kopi bikin teh. kurang satu, nunggu Pak Babin dulu. Nah, ini kurang satu kita pesan makan, nunggu masih Pak Babin belum datang. Nah, karena Pak Babin Gunung Mulia ini Pak dibilang kayaknya hampir hari-hari mungkin datang itu. Bagaimana enggak ya Pak ya? Memang teritorialnya. Kalau dia enggak datang pagi, siang pasti datang beliau. Dicari Pak ya? Memang dicari orang Pak. Artinya manfaat bagi masyarakat, bagi kami pemerintah desa ini. Yang pertama kita pemerintah desa kalau ada acara. Misalnya acara dinas di desa, kami selaku kepala desa, tengah aparat desa itu enggak tenang kalau Pak Babin belum datang. Enggak tenang Pak kalau belum datang. Artinya kan kalau beliau sudah datang itu rasanya udah aman. Artinya kita sudah, walaupun itu namanya masalah kan tidak mungkin, artinya kita tidak mengharap. Tapi kalau sudah ada Pak Babin duduk di samping atau berdiri di depan, kita sudah luar biasa. Nah, termasuk juga di masyarakat Pak. Namanya masyarakat ada acara itu pasti ada hiburan. Namanya hiburan pasti rentang dengan ya biasa seperti itu. Tapi kalau sudah Pak Babin hadir di depan, sudah tuan rumah aman, kita juga orang desa aman Pak. Jadi jangan mengira Pak Babin itu nakut-nakuti masyarakat, tidak ada. Justru karena Pak Babin lah masyarakat ini dekat dengan masyarakat Pak. Artinya polisi sekarang sudah kayak dulu, polisi lewat masyarakat takut. Sekarang karena sudah hari-hari lihat gitu. Hari-hari lihat, kedekatan emosionalnya berbeda. Ya, sudah luar biasa Pak. Ada instruksi khusus nggak sih Pak Pangakan ke teman-teman terus bicara tentang bagaimana metode mendekatkan diri, atau ada briefing Pak ya, pola pendekatan atau ada amanah yang sering kita wejangkan ke teman-teman Babin, bagaimana menciptakan rasa kedekatan emosional dengan masyarakat kita? Ya, terima kasih Mas Said. Ini kalau masalah teori atau teknik melakukan pendekatan, saya rasa mereka ini sudah pada tahu. Paling khatam ya. Cuman kadang-kadang kita memang ya biasa mengingatkan, gitu kan. Ketika mungkin terjadi permasalahan, kita ingatkan. Ya. Di desa itu ada 3 pilar. Ya. Kamtibmas itu bukan hanya tugasnya Pak Babin saja ya kan, tapi ada 3 pilar Kamtibmas disebut di desa itu. Di antaranya adalah Pak Kades, ya kan, ada Pak Babinsa, ada Babin Kamtibmas. Kalau saya sering memberikan julukan Babinsa dengan Babin Kamtibmas itu seperti sendok sama garpu, ya, seperti sendok sama garpu. Apalagi sekarang dituntut sinergitas, ya kan. Tidak ada alasan tidak suka kita untuk tidak sinergi dengan unsur lain, ya kan, apa itu TNI, apa itu dari pemerintahan, gitu kan. Karena tidak bisa Babin itu berdiri sendiri di desa, membuat aman desa itu, ya kan, tanpa ada bantuan atau dukungan dari kepala desa, Babinsa, kan gitu ya. Nah, jadi mereka itu bekerja sama. Konsep gotong royong yang disampaikan. Ya, jadi gotong royong, ya. Bagaimana pokoknya orang 3 ini harus punya tanggung jawab keamanan di desa itu.
didukung oleh masyarakat yang ada di desa itu. Dan kepedulian masyarakat. Tidak bisa juga apa sih kekuatannya Mas Suhendro ini, ya, betul. Apa juga kekuatannya Mas Dian ini ya kan, ya, apa juga Pak Odang ini sebagai kepala desa, biar sebagai kepala desa ya kan gitu kan. Nah dia satu orang, ya, rakyatnya berapa, masyarakatnya berapa ya kan. Nah yang kita bersyukur di Kabupaten PPU ini masyarakatnya sadar, ya sudah mulai sadar terhadap hukum, ya kan. Dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dengan demikian para aparat kita ini kan ada Babinsa, Babin Kamtimas, kepala desa ringan bebannya. Ringan bebannya Betul. Pertama karena kesadaran masyarakat, ya kan. Ya coba tidak sadar biar Pak Odang ini 3 kepala desanya di desa itu nggak mampu Pak Kades Pak ya. Nah, begitu juga Pak Babinnya ya kan. Biar 10 Pak. Kalau masyarakatnya tidak mau. Nah, masyarakatnya ratusan kan gitu. Kondisi aman diciptakan dengan kondisi rasa nyaman, aman diciptakan oleh 3 unsur tadi, termasuk teman-teman Babin Kamtibmas, sehingga menimbulkan sebuah kreativitas. Ini kita bicarain tentang kreativitas karena Pak Kadesnya Bang Dianda datang, saya nggak bisa bicarain tentang kreativitas apa yang bisa kita promosi, tapi Bang Dian punya waktu untuk nginformasiin kondisi desa. Kreativitas menyambut ibu kota negara, khususnya bicara tentang UMKM. Pak Odang, saya dengar di desa itu, di desa Pak Odang sendiri, dengan kondisi rasa aman nyaman, timbul sebuah kreativitas. Ada kampung atau ada tempat wisata, foto-foto, bahkan timbul UMKM di situ. Konsep dari mana itu, Pak? Konsep itu Pak, artinya kita ini daerah pertanian. Kecamatan Babul ini 10.000 hektar sawah. Termasuk Gunung Mulia sendiri itu 816 hektar sawah. Nah, kita setiap minggu, setiap bulan pasti didatangi tamu dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten. Nah, kalau ada tamu ini Pak, cuma duduknya di pinggir-pinggir jalan, pematang sawah. Pematang. Nah, timbullah pemikiran kami dengan Pak Babin, gimana kalau kita bikin tempat nongkrongan, tempat dijadikan sekaligus tempat wisata. Tempat wisata. Nah, di samping itu Pak, untuk selama ini kan sudah lumayan berjalan. Nah, memang tujuan kami untuk saat ini kita sudah mengarah gimana cara kita bersaing nanti untuk menyambut IKN. Artinya mungkin nanti dari orang-orang luar lah, mungkin orang yang datang ke PPU lah atau yang ke IKN, mungkin bisa kita arahkan ke wisata sawah, lihat-lihat sawah kita. Lihat sawah kita. Dan kalau bisa membantu pertanian kita sekali. Nah, memang Pak, itu yang terutama Pak. Itu target ya. Target memang. Strategi yang mantap. Ya. Nah, karena kita sudah berapa kali dapat kunjungan dari DPR Kalsel 2 kali. Nah, ini besok tanggal 21 dapat kunjungan lagi dari Lombok. Beliau melihat tempat wisata itu. Meng-Indonesia sudah, bukan lagi bicara tentang ya. Gunung Mulia kece. Yang namanya Gunung Mulia kece itu Pak yang ngasih nama Pak Babin Pak. Oh, Gunung Mulia kece. Nah, Pak Babin yang ngasih nama. Keren. Jadi kita ini Pak, apapun yang kami bangun di desa tetap kita minta pendapat dari Pak Babin. Kalau memang itu kira-kira menimbulkan hal yang nggak baik, ya kita mundur. Nah, kalau Pak Babin sudah oke, itu nggak ada, insya Allah nggak ada masalah, kita lanjutkan. Tetap melalui proses perundingan ya. Tetap melalui proses perundingan. Ada Babinsa ya kan, ada tokoh-tokoh masyarakat di desa itu ya. Karena bicara tentang keamanan ya pasti ngomongin Babin. Ya. Pariwisata, Bang. Pak Kades, ada proyeksi apa di masyarakat kita dalam rangka menyambut ibu kota negara? Kalau kita bicara tentang IKN ini kan susah-susah gampang ya. Kita mau hadir di sana jadi pekerja atau bagaimana cara kita dapat apa? Bukan bicara tentang kita dapat apa, tapi kita bicara kita bisa berbuat apa. Hari ini terus ke desa Gunung Mulia. Sama-sama mulia sih. Tempatnya aja yang beda. Insya Allah orang-orang yang dimuliakan Allah. Amin. Pak, ada proyeksi nggak yang dipersiapkan khususnya di desa kita untuk dalam rangka menyambut ibu kota negara? Karena UMKM hari ini cukup menarik kita bahas. Ya, untuk ini Pak, artinya karena memang Kecamatan Babul ini termasuk lumbung pangannya PPU, bahkan lumbung pangannya Kaltim. Nomor 2 di Kalimantan Timur. Ya, kita memang siap-siap kalau bisa. Artinya hasil pertanian Kecamatan Babulu ini
kita untuk nyuplai nanti di IKN. Nah. Memang itu tujuan utama kami. Dan itu butuh sokongan dari pemerintah kita yang di atas. Nah, memang harus Pak. Harus. Aja jangan masalah teknologi pertanian itu jangan sampai kita ketinggalan. Karena kalau kita ketinggalan teknologi, kita ketinggalan dengan teknologi pertanian, pasti kita kalah dengan dari luar provinsi Kalimantan Timur. Jadi kalau bisa gitu, artinya kalau bisa mungkin juga dari pemerintah yang lebih atas supaya tahu bahan pokok dan semuanya kalau bisa yang dari luar provinsi Kalimantan Timur kalau bisa dinomor 2-kan. Kita kalau dulu bisa, tetap kita lah yang pertama. Kalau seandainya kita bisa menciptakan atau membuat kebutuhan di IKN terpenuhi dalam arti walaupun mungkin nggak bisa sepenuhnya setidaknya kita yang jadi pilihan utama dulu sebelum di luar. Sebelum di luar kita utama. Mungkin kalau kita sudah nggak mampu, oke lah kita di luar. Seberapa besar potensi itu Bang? Abang lihat sebagai Babin Bang? Sangat luar biasa besar. Iya, tinggal bagaimana disokong ya. Itu intinya di pengelolanya ya. Iya, pengelolaan. Bang Dian sendiri kalau potensi di daerah Abang baik itu UMKM dan dalam rangka menyambut ibu kota negara sendiri atau potensi di daerah Abang. Karena ini juga putra daerah yang paling tahu kayaknya. Insya Allah lebih tahu lah daripada saya kan di Penajam nih api-api gitu. Mungkin di Desa Bangun Mulyo ini dikenalnya dengan batik Sekarbuen mungkin pernah. Iya, oh iya benar. Tuh Bang, Abang di belakang Abang tuh ada tuh. Kemarin kita sempat hadirkan. Oh iya benar tuh Bang. Mungkin kalau yang berikutnya kalau podcast bawa batiknya lah ya kan. Itu Bang di belakang. Sudah itu di belakang. Sudah. Untuk kadonya gitu kan. Tadi kita mau bawa lupa tadi. Siap. Itu diundang lagi. Itu di belakang aja Bang. Mungkin next nanti sama Pak Kades bisa. Ya, semoga Pak Kades bilang sekali lagi saya ulangin Pak Kades datang ya. Pak Kades itu bukan Kades, Pak Kades ya? Pak Kades. Oke lanjut Bang. Untuk UMKM sendiri potensi ada kesiapan khusus nggak ya Abang lihat untuk kita menjelang IKN ya? Iya. Saya lihat banyak masyarakat contohnya membuat usaha-usaha kecil. Contoh-contohnya saya lihat ada yang ini kulit singkong. Oh, kulit singkong. Dijadikan keripik kalau salah kemarin kan sempat ada sertifikasi halal loh salah. Oh iya benar, ada program teman-teman dari MUI bareng sama sertifikasi halal. Ya. Teman-teman Babin juga ikut serta ya, ikut dilibatkan juga. Membantu sosialisasi. Bahkan ikut sosialisasi. Mereka mengurus sertifikasi halal. Kan kita lihat produk-produk masyarakat Desa Bangun Mulyo ini apa aja yang bisa dihadirkan kan. Contohnya kemarin juga ada dari anggota BPD juga ada itu jambu air. Jambu air dikembangkan di sana. Dikembangkan dari buahnya, baru bibitnya juga dijual kan. Sampai bibit-bibitnya. Ini artinya potensi-potensi di daerah kita juga sebenarnya mumpuni ya. Bisa lah ikut bersaing di momentum. Terlebih lagi bicara tentang di Babulu dengan kondisi lumbung padi. Ada yang mau dicerita Pak tentang kesiapan kita di menyambut ibu kota negara, terkhusus bicara tentang kekayaan alam kita, itu sawah kita, apa yang kurang Pak yang mesti Bapak sampaikan di momen ini? Nggak apa-apa Pak, kita di sini ngobrol bebas, ceritain bermakna ya Pak, tapi ujungnya bermakna. Yang penting bermakna. Semoga yang di luar sana yang punya pemangku kebijakan bisa ngelihat bisa ngelihat dan tahu Pak. Oh ya ternyata kondisi real kita seperti itu. Cerita aja Pak. Banyak hal terutama memang di sektor pertanian. Kami ini di Kecamatan Babulu kan kita sistemnya tak ada hujan. Kalau hujannya sering petani bisa 2-3 kali ke sawah. Nah yang kita minta di pemerintah kan memang karena irigasi Pak. Kalau kita sudah punya irigasi insya Allah setahun 2 kali itu sudah pasti. Termasuk Bendung Telake berarti Pak? Ya nah ini Pak yang kami kemarin yang kepala desa Kecamatan Babulu kurang enaknya begitu. Kita sudah masuk tahap pergantian lahan untuk irigasi Telake tembus Babulau tembus Labangka. Nah ternyata ditunda. Nah, padahal yang kami minta irigasi. Kalau sudah ada irigasi Pak, insya Allah pertanian Kecamatan Babulu ini tidak kalah dengan pertanian yang ada di Sulawesi, yang ada di Jawa, karena mereka kan pakai irigasi. Nah memang kita minta apoinya di situ Pak. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, masalah UMKM dengan wisata.
Nah sekarang ini pemerintah pusat yang digalakkan itu UMKM dengan pariwisata, dan memang luar biasa Pak. Di Jawa itu semua desa yang punya pariwisata itu penghasilannya bisa miliaran dalam 1 tahun. Nah itulah yang bisa. Cuma memang kendalanya banyak Pak, kendala banyak. Artinya mungkin di PPU ini kalau kita hitung-hitung Bapak, dalam sehari orang PPU aja, enggak usah orang Kaltim, orang PPU aja. Orang PPU ini yang ke Jawa mungkin tidak bisa dihitung. Artinya yang nyebrang ke Jawa mungkin betul. Ada yang peningkatan SDM, betul. Ada yang belajar, ada yang melalui pemerintahan. Nah orang yang berangkat ke Jawa itu Pak, pulang itu kan pasti beli oleh-oleh. Mau jelek, mau enak, mau ada pasti beli. Nah kebalikannya, orang yang datang ke PPU siapa? Betul. Nah, siapa yang datang ke PPU? Karena mau datang ke PPU ini ya mohon maaf, nggak ada yang menarik, nggak ada yang dilihat. Jadi UMKM kita memang nggak begitu laku, karena yang belikan hanya kita aja, nggak ada orang dari luar. Nah kalau misalnya orang dari Jawa datang ke PPU, atau orang dari Sulawesi atau orang dari Sumatera datang ke ke PPU ini belajar, pulang kan pasti beli oleh-oleh Pak. Iya Pak, betul. Di momentum IKN ini menjadi sebuah kesempatan besar buat kita berarti Pak. Ya. Nah di samping itu juga karena memang jumlah penduduk kita memang masih sedikit Pak, sedikit. Saya pernah ke Jawa Pak, BIMTEK, saya enggak terlalu mengikuti BIMTEK itu, saya hanya melihat keliling, lihat UMKM-nya orang sana Pak. Belajar memang jauh langsung. Pak. Dia punya warung kecil aja tapi fasilitas lengkap. WC-nya bagus, tempat istirahatnya bagus, musolanya bagus, padahal warungnya kecil aja. Istri saya sampai saya suruh ikut masak. Masakannya enggak kalah dengan masakan PPU Pak, kita jauh lebih baik. Nah, karena kendalanya apa? Mereka penggemarnya banyak, karena orang sana kan orang banyak Pak. Nah kita kan hanya sedikit. Gitu, betul itu terutama Pak. Insya Allah PPU akan banyak Pak, karena perlu Bapak ketahui bahwa akan ada ratusan ribu orang, terkhusus di ASN saja akan berbondong-bondong ke PPU dalam rangka menyambut ibu kota. Mereka butuh makan, bicara. Mereka butuh hiburan. Hari ini Pak Odang sudah punya tempat itu. Jadi buat masyarakat di luar sana, baik itu masyarakat PPU ataupun masyarakat di luar yang menonton Sampul Said, ikuti terus Sampul Said. Kita akan ada momen bareng dengan Desa Gunung Mulia untuk ngevlog langsung di tempat objek wisatanya. Ya, karena itu menarik. Dan teman-teman yang di luar sana, IKN juga punya objek-objek wisata yang menarik, bisa didatangi dan dikunjungi di momen-momen ketika teman-teman di luar sana bisa hadir ke PPU. Kalau jadi nggak cuma datangin titik nol doang Bang. Jadi datangi juga ujungnya PPU. Di ujung PPU itu ada desa yang membangun sebuah objek wisata yang di sana kita bisa makan makanan langsung dari di tengah-tengah sawah. Di tengah-tengah sawah. Oke. Mungkin juga kalau mau belajar nanam padi bisa bahkan juga ada gitu. Bisa belajar nanam padi. Dan nanam padinya ke belakang kan Bang, bukan ke depan ya. Pekerjaan juga bisa maju selain mancing. Oh iya Bang. Betul. Mundur ya kan? Iya betul. Cuma nanam padi yang mundur. Betul. Tiketnya cuma 5.000. Tiket cuma 5.000. Jadi berarti bahkan edukasi buat anak-anak sekolah, anak TK dilakukan di sana. Dan memang sampai saat ini Pak, yang kami utamakan itu untuk belajar anak TK sampai SMA. Karena anak-anak digratiskan. Oh, kok dewasa aja. Yang dewasa. Iya. Saya berusaha untuk jadi kayak anak-anak biar bisa masih masuk. Masih. Jadi mungkin sudah terakhir apa gimana? Masih? Lanjut sedikit Pak. Ini kan mungkin perhatian bagi kami Kades, Bapak Babin Katimas, karena yang datang nanti ini kan Pak bukan hanya 1.000-2.000 orang yang datang ke 6.000 orang. 6.000 orang, apalagi nanti kalau sudah betul-betul jadi kota mungkin ratusan ribu. Nah mungkin kami ini harus siap Pak. Kita harus, mungkin Pak Babin juga harus siap, TNI Polri mungkin harus siap, karena mungkin segala macam orang yang datang. Artinya bukan hanya satu macam orang, artinya bermacam-macam orang yang datang. Jadi kita harus siap segala sesuatunya untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin yang kurang baik nanti. Yang namanya sudah penduduk segitu banyak yang datang itu. Akan datang begitu banyak manusia. Artinya kita semua punya tanggung jawab sama-sama untuk menjaga wilayah kita. Menjaga wilayah kita masing-masing. Oke, mungkin itu dulu sebelum kita tutup dengan statement terakhir. Jadi kita minta, ini saya suka dadak-dadakan Bang. Siap. Ya. Jadi di momen terakhir ini Pang Akan boleh nyampaikan
sedikit informasi atau edukasi ke masyarakat kita. Harapan saya ya khususnya kepada Babin gitu kan, kepada Babin, karena Babin ini adalah binaan saya ya, agar menyesuaikan dengan perkembangan situasi di desanya ya, baik situasi Kamtimas maupun situasi perekonomian dan situasi lainnya dalam rangka menyambut IKN ini. Ya pertama harus siapkan fisik ya, fisik harus siap gitu kan. Kemudian selain fisik juga mental. Kadang-kadang fisik ini kuat tapi mentalnya tidak kuat. Betul Bang. Kena di mental. Harus berimbang ini. Siapkan fisik, siapkan mental ya kan. Akan banyak Babin dampingi selalu bupatinya di desa. Lakukan kerjasama yang baik ya kan. Saudara-saudara dan Pak Kades ini di desa itu adalah pilar Kamtimas ya. Jika desa kita aman, maka pembangunan pun lancar. Okay. Kan? Itu yang paling penting adalah situasi Kamtimas bisa terkendali. Pak Kades ya. Iya Pak. Saya punya Babin, saya titip, ya kan. Kalau Bapak Kades tidak mempan sama Babinnya, lewat saya. ada jurus gitu Pak. Jadi buat kades-kades Kabupaten PPU, kalau mau ada Babin yang agak sedikit nyeleneh, langsung lapor aja sama Japri, saya telepon. Oh Japri. Saya telepon gini. Oh siap nggak? Memang harus begitu ya kan. Bang Suhe, untuk statement terakhir Bang, untuk masyarakat kita. Sedikit aja. Tidak ada yang hebat kecuali koordinasi yang kuat. Asik. Bang Dian. Ya. Mungkin sedikit juga, mari kita sama-sama menjaga kondisivitas wilayah kita, terutama menjelang IKN. Mungkin itu. Mantap. Pak Uda. Mungkin saya juga mengajak teman-teman semua, artinya yang terutama tadi apa yang disampaikan Pak Swendro, Babin kami di Guru Mulia, semua berawal dari koordinasi, semua berawal dari kegotong royongan kita, semua berawal dari kebersamaan. Kalau kebersamaan itu kuat, insya Allah hal-hal yang tidak baik itu akan bisa teratasi segera gitu. Oke, mantap. Ada judul lagunya. Ya, apa Pak? Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Oke, statement terakhir Pak Angka, mau penutup? Mau pakai apa penutup bahasa? Ya mungkin tidak terlalu jauh berbeda. Harapan saya dukungan masyarakat yang paling penting ya kan. Apalah artinya Babinsa, apa artinya Babin Kamtimas, apa artinya Kades di desa itu. Tanpa dukungan dari masyarakat. Laksanakan yang baik ya kan, untuk mendukung desanya, untuk mendukung kemajuan desanya, agar desa kita di PPU cepat maju seiring dengan pembangunan IKN. Amin. Koordinasi, kebersamaan, kerjasama. Mantap Pak. Ya. Ngakan. Ringan sama dijinjing kan gitu. Berat sama dipikul. Itu harusnya. Kita pindah ke Oke, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Terima kasih sudah mau datang dan mau ngobrol-ngobrol dan berdiskusi. Saya harap ini bukan hanya momen terakhir. Insya Allah dikasih umur panjang kita akan bisa kumpul bareng lagi, entah di meja ini atau kami yang akan langsung ke tempat teman-teman bertugas atau Pak Kades. Insya Allah kita akan luangkan waktu. Amin. Persiapkan diri dalam rangka menyambut ibu kota negara. Jangan jadi penonton di kampung sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.